Halo, perkenalkan nama saya Febri Maojora Bangun dengan NPM 2214101117. Saya dari kelas 2 MD. Di sini saya akan mempresentasikan revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi adalah sebuah perubahan dalam waktu singkat. Menurut Aristoteles, revolusi dibagi menjadi dua macam. Pertama, perubahan total dari suatu sistem ke sistem yang berbeda, dan yang kedua, modifikasi sistem yang sudah ada. Revolusi di Indonesia sudah terjadi sejak bertahun-tahun silam, dengan berbagai macam situasi dan kondisi dalam metode, durasi, dan ideologi, motivasi yang berbeda-beda. Revolusi tersebut menghasilkan perubahan-perubahan dalam budaya, ekonomi, dan sosial politik. Sedangkan kata mental atau istilah panjangnya, mentalitas, adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon suatu hal. Mental merupakan kata lain dari pikiran, sehingga mentalitas dapat dikatakan sebagai cara berpikir tentang suatu hal. Cara mempengaruhi pola pikir tersebut. Dari makna-makna kata di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pengertian revolusi mental adalah perubahan cara berpikir dalam waktu singkat untuk merespon tindakan dan bekerja. Lanjut ke slide selanjutnya, contoh gerakan revolusi mental. Yang pertama, terapkan pola hidup sehat seperti makan, istirahat, dan olahraga. Yang kedua, jaga relasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga. Ketiga, bangun relasi yang baik dengan tetangga. Yang keempat, ubah cara pikir negatif menjadi positif dalam menghadapi persoalan. Contoh gerakan terapkan pola hidup sehat seperti makan, istirahat, dan olahraga. Bagaimana caranya? Lakukan pola hidup sehat yaitu dengan makan, istirahat, dan berolahraga yang cukup. Jika kita sudah melakukan hal ini, maka fisik dan jiwa kita menjadi sehat. Di dalam tubuh yang sehat dan sudah pasti akan terbentuk jiwa yang sehat pula. Pola pikir pun ikut sehat. Pikiran kita akan selalu didominasi oleh hal-hal positif. Bahkan melihat kondisi yang negatif atau buruk sekalipun, kita bisa tetap menyikapi dengan cara-cara yang positif. Dan contoh gerakan revolusi mental yang kedua, jaga relasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga. Hal selanjutnya yang penting kita lakukan adalah menjaga keharmonisan di dalam lingkungan keluarga. Mulai dari lingkungan keluarga yang paling kecil, yaitu antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak, antara sesama saudara seperti abang, kakak, adik. Setelah itu berlanjut kepada lingkungan keluarga lain seperti keluarga orang tua, keluarga saudara-saudara dari pihak suami maupun istri, atau pertua dengan menantu, antara paman dan keponakan, antara saudara, sepupu, dan seterusnya. Sapa dengan ramah dan saling memberi perhatian yang baik terhadap anggota keluarga adalah contoh yang paling sederhana. Hindari pertengkaran dan perselisihan. Dan yang ketiga, bangun relasi yang baik dengan tetangga. Ketika relasi dengan anggota keluarga kita sendiri sudah baik, maka dengan sendirinya akan terbentuk relasi yang baik pula dengan lingkungan di sekitar rumah kita. Menjaga ketenangan lingkungan dengan tidak membuat keributan di lingkungan RT maupun RW. Jika kita saling berpapasan di jalan, sapalah dan tanyakanlah kabarnya. Terlihat seperti basa-basi, padahal bukan jika dilakukan dengan ikhlas. Sesekali kita juga beramah tamah dengan mereka, berdiskusi dengan tetap saling menghormati. Hindari perselisihan dengan tetangga di sekitar lingkungan rumah kita. Dan yang keempat, ubah cara pikir negatif menjadi positif dalam menghadapi persoalan. Seringkali kita memandang persoalan dengan lebih mengedepankan pikiran negatif. Alih-alih mendapat solusi, yang ada malah rasa curiga yang selalu menyalahkan pihak lain. Akhirnya kita merasa yang paling benar dan orang lain selalu salah. Oleh karena itu, hindari pikiran negatif di otak kita. Ketika kita selalu berpikir positif saat menghadapi persoalan, maka kita jadi mengintrospeksi terlebih dahulu kepada diri kita dan tidak terburu-buru menyalahkan pihak lain. Seringkali solusi kita tidak dapatkan karena yang ada di pikiran kita selalu hal-hal negatif saja. Dan slide selanjutnya, tujuan revolusi mental. Revolusi mental tidak hanya untuk negara saja, tetapi revolusi mental dalam pribadi masing-masing manusia juga dibutuhkan. Tujuan revolusi mental adalah agar kita dapat beradaptasi dan diterima oleh seluruh penjuru negeri. Dalam lingkungan sempitnya, kita dapat diterima dengan mudah di dalam masyarakat karena kita dapat beradaptasi dengan cepat. Revolusi mental membawa kita untuk dapat mengubah cara berpikir kita dimanapun kita berada. Itu suatu contoh revolusi mental dalam memandang suatu situasi dan kondisi. Revolusi mental menuntut kita untuk dapat bersikap mandiri dan dapat menyesuaikan diri di setiap keadaan. Karena tak semua situasi dan kondisi kita harus diatur dan diarahkan oleh orang lain. Tidak setiap situasi membisikkan kita semua keadaan. Terkadang apa yang kita lakukan menjadi sebuah kesalahan karena kita tidak mengaplikasikan revolusi mental.
Kita harus belajar memahami dan berpikir secara menyeluruh untuk dapat mengubah cara pandang dan cara berpikir supaya menjadi dewasa. Waktu tidak akan pernah menunggu kita untuk berubah, sehingga kitalah yang harus merubahnya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai revolusi mental. Saya ucapkan terima kasih.